Eh, mengemis itu ada yang aku gara-gara dilomos. Memberi itu perbuatan mulia, makanya dikatakan baik. Kemudian meminta itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Baik, pemirsa El Kalam, berjumpa lagi dengan para asatid atau para ustadz El Kalam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke redaksi terkait problematika umat, kurang lebih begitu ya. Dan sudah masuk ratusan pertanyaan ke redaksi. Kami pilihkan hal-hal yang kira-kira pertanyaannya tidak mirip begitu, yang berbeda-beda. Baik, masuk pertanyaan yang pertama, Pak Ustadz ya. Sebelah kita alhamdulillah ada Ustadz Muji, alumni Lipia. Ahlan wa sahlan Ustadz Muji, kaifal hal? alhamdulillah khair. Baik Ustadz, ini masuk pertanyaan yang pertama. Pak Ustadz, di zaman sekarang itu banyak orang ngemis online, katanya begitu, hingga berjam-jam, Masya Allah. Dan bahkan sudah menyebut itu sebagai pekerjaan. Tapi apakah itu termasuk pekerjaan yang halal, Tat? Mohon pencerahannya. Dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang dulunya itu offline, sekarang marak menjadi online. Masalah mengemis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Beliau mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, bahwa tangan di atas artinya memberi itu lebih baik dibandingkan dengan meminta-minta. Tangan di bawah itu meminta-minta, itu kinayah. Makanya artinya gini, memberi itu perbuatan mulia, makanya dikatakan baik. Kemudian meminta itu bisa kita meminta tidak baik. Maka pengemis itu identik dengan rendahan, orang yang rendah karena mengemis. Beda dengan orang kaya. Orang kaya itu kelihatan terhormat karena identik dengan memberi. Sekalipun juga banyak orang kaya yang tidak suka memberi. Ya. Tapi itu ya yang membedakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Kemudian kalau bicara soal memberi, meminta, itu ada dua. Ya, ada yang kaitannya meminta barang, ya, ada yang kaitannya meminta jasa. Sama keduanya, ya, tidak baik di mata Rasulullah SAW, nggak baik. Maka dalam satu riwayat, Aisyah mengatakan bahwa karena Rasulullah yakhitu thawbahu, Rasulullah terbiasa menjahit bajunya sendiri, tidak tergantung dengan orang lain. Itu jasa ya, seperti itu ya. Nah gitu. Juga yasifu na'lahu, ngesol sendalnya sendiri. Itu Rasulullah SAW. Maka dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah juga mengingatkan bahwa la yazalu ar-rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muza'atu lahmin. Bahwa orang yang selalu meminta, ya, selalu meminta-minta, ya, baik offline maupun online, kepada orang lain, kelak di hari kiamat itu diperlihatkan di hadapan Allah dengan wajah yang tidak ada dagingnya sama sekali. Berarti kemong perot gitu saja. Ya, dalam ini
kalau kita buka sarahnya yang tidak butuh tentunya ya, yang tidak butuh. Karena ada orang meminta-minta itu memang menjadi profesinya. Di Pati itu kemarin di media kita lihat meminta-minta, ketika dicek saldo rekeningnya hampir 1 miliar ada loh itu. Nah, ya seperti Padahal itu itu tidak di ibu kota saat Iya, nah, seperti itu. Nah, makanya sekali lagi bukan bicara halal dan haramnya, tergantung wasilahnya ya, tergantung wasilahnya, tapi tetap yang namanya meminta-minta adalah perbuatan yang tidak terhormat. Demikian Ustaz Hakim. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan katsiran untuk Ustaz Muji. Baik, kurang lebih begitu pemirsa Al-Kalam, bahwa dari yang disampaikan Ustaz Muji tadi itu sangat jelas ya, ketika pekerjaan menjadi profesi itu menjadi sesuatu yang diharamkan oleh syariat, bahkan diancam nanti di akhirat si pelakunya itu mukanya tidak ada dagingnya. Baik, sepertinya sudah sangat jelas. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.